Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul dan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas dari CGP Angkatan 10 Kutai Barat, SMA Negeri 1 Jembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Ada 8 poin besar yang akan kita pelajari, akan kita dengarkan, dan akan saya bagikan praktek baik saya tentang budaya positif. Sebelumnya, ada pertanyaan yang selama ini menggelitik kita. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meringankan disiplin. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Apakah bisa mendisiplinkan pemberian hukuman? Terkadang. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan memberi penghargaan? Apakah Ibu sering memberi penghargaan? Penghargaan yang seperti apa Bapak Ibu sering berikan? Pujian mungkin. Pujian. Baiklah. Tujuan dari budaya positif adalah kita memahami peran sebagai guru dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, menumbuhkan murid-murid yang menerapkan budaya positif dan keyakinan yang dibahas bersama dengan motivasi internal hingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama nanti kita akan membaca tentang perubahan paradigma belajar di sini. Kemudian disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Pertama kali sering kita mempunyai paradigma yang berbeda dengan nilai yang sebenarnya diterapkan. Jadi untuk merubah paradigma, untuk membangun budaya yang positif, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana yang merdeka. Mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian salah satu strategi dari perubahan paradigma ini adalah perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan oleh selama ini. Kita jalankan di sekolah-sekolah selama ini, di kelas-kelas selama ini seperti apa, dan itu perlu diubah, disesuaikan dengan kurikulum yang telah kita ikuti, kurikulum merdeka. Kemudian selain itu, seringkali kita mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika kita mengontrol anak-anak, mengontrol pembelajaran, kita sebagai guru adalah pusat kontrol di kelas dan juga kontrol kepada anak-anak. Di sini ada 4. Ilusinya, miskonsepsinya ini selama ini ilusi guru mengontrol murid, jadi harus mengikuti kita.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik, ketika kita memberi kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang sering dijadikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kadang kita melakukan itu, sering sekali ibu-ibu, kadang kita melakukan itu secara tidak sengaja. Karena kita merasa, saya guru, saya yang lebih dewasa, kamu masih anak-anak harus patuh kepada yang tua, seperti itu ya. Kemudian kita harus mengubah dengan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol ini. Jadi kalau realitasnya kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ketika semua orang melihat hal yang sama, di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau umpama perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika orang lain bisa mengontrol saya, itu adalah stimulusnya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jangan kita berusaha mengontrol orang lain, karena pada dasarnya orang lain itu merasa bahwa diri dialah yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa apa yang saya bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kita harus berkolaborasi, bukan memaksa. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Dan di sini konsep disiplin positif dan motivasi. Kita mempunyai bapak pendidikan yang sangat hebat, Ki Hajar Dewantara, dan dia banyak mengungkapkan filosofi-filosofi pendidikan yang sebenarnya mungkin baru tahun-tahun ini ya, ketika kurikulum merdeka baru dimunculkan kembali. Padahal sudah sangat lama Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, menawarkan filosofi-filosofi yang sangat memukau. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu ungkapan beliau. Sesungguh pun di situ bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang berkewajiban, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak itu saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia. Jadi dalam manusia mempunyai 3 perilaku. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah 3 motivasi perilaku manusia. Selain itu, ada juga ungkapan tentang identitas gagal dan identitas sukses. Di sini jika kita melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini adalah contoh-contoh, bisa Bapak Ibu baca, ini adalah contoh-contoh dari perilaku-perilaku ketika kita melakukan hukuman. Itu termasuk dalam identitas yang gagal. Kemudian kalau menyatakan identitas sukses, mendisiplinkan seseorang, kita harus menggunakan konsekuensi dan restitusi. Itu ada beberapa poin, 5 poin dari setiap identitas tersebut.
Kemudian ini adalah contoh-contoh tindakan. Nah, kita bisa menyatakan bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi ini termasuk tindakan yang apa tadi? Tidak dianjurkan, hukuman. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari juga suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini harus kita munculkan selalu di kelas. Contoh nilai kebajikan adalah dari profil Pancasila, profil pelajar Pancasila yang selama ini telah kita laksanakan. Kemudian Ibu Primary Years Program dan keterampilan hidup atau life skill. Ini adalah 3 contoh dari nilai kebajikan dari institusi atau organisasi di sekolah yang kita miliki. Setelah kita mengetahui ada 3 nilai-nilai kebajikan, kita pun juga harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan manusia. Karena kita kalau mau treatment, mau memperlakukan seseorang, kita harus mengetahui kebutuhannya itu apa. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup, berarti berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan humor, antusiasme, tertawa. Ini ada dalam diri manusia. Kalau dia pengennya kasih sayang, biasanya ke ibu pengennya diperhatiin. Miss, saya sakit miss, gitu kan. Padahal ada teman-temannya, dia sampai datang ini, saya sakit miss. Ataupun dia melawan keluar karena bosan, dia keluar dari kelas. Itu dia ingin kebebasan. Ataupun mungkin pelajaran kita tidak menyenangkan, sehingga dia tidak merasa senang. Bagaimana caranya kita memberikan 5 kebutuhan dasar manusia ini kepada murid-murid kita. Jadi kalau mereka bermasalah, kira-kira kita harus tahu treatment mana. Oh, bocah ini butuh kasih sayang. Oh, selama ini dia ada kekurangan hidupnya, umpama seperti itu. Orang tuanya mungkin meninggal dan lain-lain. Ataupun dia sering merasa tidak dianggap, tidak dihargai, umpama seperti itu. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perhatikan sebagai guru. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar ini tadi. Jadi ada 5 kebutuhan yang dia inginkan. Makanya dia melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Dan usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar. Kalau dia ingin kasih sayang, berarti kita perhatikan, oh berarti anak ini butuh perhatian. Di sini adalah salah satu contoh. Bu Ambar, wali kelas SMP Pelita, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Dani. Beberapa anak di kelas telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang yang mereka dengan paksa. Kira-kira kebutuhan apa? Kalau dia memaksa atau mungkin di kantin malah, ayo belikan ini. Kira-kira kebutuhan apakah yang dia inginkan? Dari 5 kebutuhan yang tadi, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, bisa saja untuk bertahan hidup. Mungkin di rumah dia tidak sarapan, ya kan? Itu adalah salah satu contoh kasus dan dengan kebutuhan dasar dia. Jadi kita harus mempelajari ketika kita mau mentreatment anak, kira-kira dia butuh diapain gitu dari 5 kebutuhan dasar itu. Kemudian yang kelima adalah motivasi perilaku manusia.
Jadi ketika manusia itu pasti menghindari namanya ketidaknyamanan hukum. Kadang kita sendiri sebagai guru, oh datang kadang, aduh kepala sekolah sudah duluan ini. Nah bahasanya seperti itu. Berarti kan kita menghindari hukuman, ketidaknyamanan jika nanti dipanggil. Mana Ibu Sherly ya? Gitu, seperti itu. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Ya aku nggak dapat sertifikat, langsung down. Ya aku nggak dapat hadiah, langsung down. Ya, ada kalanya seperti itu. Ataupun menjadi semangat, oh kemarin saya yang juara nih, dapat penghargaan. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah 3 motivasi dari perilaku manusia yang selama ini sering kita kejar. Ada 3. Ini yang berhubungan dengan tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini adalah penjabarannya. Jadi biasanya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak terlibat, bersifat satu arah. Karena hanya kita ya mendominasi, berupa hukuman fisik atau psikis. Ketika kita menghukum pasti satu arah. Kita yang mengambil kontrol, kita menghukum, kita yang berkuasa. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kadang kan kita kalimat untuk konsekuensi kadang ya ada kalimat tidak nyamannya, membuat rendah hati atau apa. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi anak-anak jadi merasa tidak merdeka, tidak bebas. Kalau restitusi, ini yang kita harapkan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia paham bahwa dia itu salah dan dia mau memperbaikinya tanpa kita hukum. Bahasa-bahasa apakah yang bisa menyebabkan kita bisa merestitusi murid sehingga dia mau menyadari untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira apa nak? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak bisa datang tepat waktu? Dan kira-kira solusinya apa? Mungkin yang seperti itu. Dia menemukan sendiri, ini bu, dan lain-lain. Kemudian di dalam posisi kontrol yang selama ini kita lakukan ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai teman ataupun sebagai pemantau, dan yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. 5 posisi ini, jadi kalau penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Menjalankan posisi senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat menekan murid-murid di dalam lagi. Ada poin-poin, dulu pernah kita menerapkan poin-poin ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi menjatuhkan sedikit kadangkala ya, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa jadi tidak nyaman, jadi rasa bersalah, bahkan nanti jadi tidak pede, rendah hati gitu kan. Kalau teman, kadang kita kan, hai bu, nah yang seperti itu. Guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi kita kalau teman, dia akan nurut kepada guru yang dianggap dia teman. Kepada guru yang tidak dianggap teman, dia akan tidak mau kooperatif. Itu kelemahannya ketika kita memposisikan sebagai teman. Kemudian penghukum. Di sini kita bertanggung jawab akan perilaku orang yang kita awasi. Posisi ini pemantau ya, salah tulis, pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Dia pemantau ya.
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai posisi seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan posisi yang terakhir ini adalah yang kita diharapkan dan belajar adalah seorang guru menjadi manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Dan di situ kita sebagai manajer memiliki keterampilan di posisi teman juga bisa, sebagai pemantau juga bisa. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali mengingatkan kepada posisi tersebut, menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Karena itu tadi keputusan dia kan, mandiri. Di mandiri dia mencari sendiri solusinya, kita bantu dan bertanggung jawab atas untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi kita menularkan dia itu bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Jadi dia bisa berdiri sendiri jadi manajer. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain jika dia bermasalah dengan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemauan membuat konsekuensi, jadi bukan konsekuensinya yang dia takuti, namun dapat berkolaborasi dengan guru ataupun dengan murid lain memperbaiki kesalahan yang ada. Dan posisi yang paling berpihak kepada murid adalah posisi manajer. Karena guru mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan sendiri. Dan bahkan dia mau berlatih. Ya, dan kita juga melatih murid untuk merdeka. Karena itu pilihan dia, mandiri, sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai posisi pengontrol, Bapak Ibu diharapkan guru menggunakan model disiplin yang pusat kepada murid dengan menggunakan pendekatan restitusi. Setelah kita tadi posisi kontrol, kemudian kita juga kalau di kelas agar berjalan dengan baik, kita harus mengadakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya namanya? Kenapa bukan poin-poin lagi gitu kan? Di sekolah kita sudah kita terapkan. Jadi ada beberapa hal dalam alur dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat bahwa sesuai dengan kondisi kelas kita dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Segala sesuatu berasal dari anak-anak dan lingkungan yang diputuskan. Jadi semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saja membuat keyakinan kelas. Dan proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan juga budaya positif. Jadi ditanyakan kepada siswa impian, seperti kemarin ada beberapa pertanyaan kelas impian ya, seperti apa? Ambil kesimpulan dan dari ide itu dari idenya murid, ubah ide menjadi keyakinan. Ide-ide mereka itu kita kumpulin, akhirnya menjadi keyakinan. Dan mereka menandatangani kontrak tersebut dan kemudian ditempel di kelas. Ketika ada yang melakukan kesalahan, ingat gak ini keyakinan kita? Akan gitu. Diharapkan. Dan ini adalah bentuk-bentuk ketika kita membuat keyakinan kelas, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kemudian kegiatan pendalamannya terdengar, terlihat, berperilaku gitu kan, berperilaku seperti yang seperti itu. Kemudian lanjutnya kita juga memberikan penguatan positif
Dan juga kita juga harus memberikan refleksi pelaksanakan keyakinan kelas yang disepakati. Bisa juga kesepakatan kelas kita perbarui jika ada masalah yang sering muncul, dikuatkan lagi. Tetap ditanyakan kepada peserta didik dan guru menanyakan kesediaannya dan aspek-aspek apa saja yang disepakati. Terus apa kendalanya? Ketika kemarin bikin gini loh, susah loh Bu karena begini-begini. Oh ya, berarti seperti apa keinginannya? Di refresh lagi. Diperbarui juga boleh, disesuaikan ya Bu. Di sini agar semua warga kelas melaksanakan keyakinan kelas baik, maka diharapkan keyakinan kelas harus diingatkan secara terus-menerus. Berarti pembiasaan. Oleh sebab itu seperti ketika kita latihan tadi di dalam in-house training, ketika kita praktek, di situ pasti kita menekankan di awal keyakinan kelas agar mendapat penguatan dan anak-anak ingat, oh nggak boleh main HP ketika lagi guru menjelaskan, oh harus tepat waktu dan lain-lain. Jadi di situ akan muncul pembiasaan. Ini yang paling sulit, pembiasaan. Jadi setiap hari sebelum belajar dimulai melakukan refleksi juga, pelaksanaan keyakinan kelas, serta melakukan penguatan, restitusi. Jadi umpama ada yang terlambat, kenapa tadi terlambat? Nanti temuin ibu ya. Gitu. Jadi kita begitu kita melihat ada sesuatu yang kurang pas, kita harus segera menyelesaikan. Kesepakatan kelas dilakukan agar semua warga kelas dapat melaksanakan keyakinan kelas. Maka diharapkan diingatkan terus, melakukan pembiasaan, dan tentunya yang disepakati itu harus dilaksanakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. akan mempresentasikan keyakinan kelas kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kami meyakini bahwa dengan adanya kedamaian dan ketentraman di dalam kelas dapat menciptakan suasana yang hangat bagi guru maupun murid dalam proses belajar mengajar. Berikutnya, kami meyakini juga bahwa
Saling menghormati dan menghargai adalah salah satu cara agar kerjasama dan komunikasi, ikatan, serta persaudaraan di antara semua anggota kelas menjadi kuat. Kami juga meyakini bahwa tugas kami sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh setiap guru mapel tersebut dengan sepenuh hati. Berikutnya, kelas kami meyakini bahwa kelas yang bersih adalah kelas yang sehat dan memberikan kenyamanan dalam belajar di dalam kelas. Kemudian, kami segenap anggota kelas juga meyakini dan menerapkan sikap disiplin dengan datang tepat waktu, mengikuti pelajaran sampai habis, dan pulang sesuai jam pulang. Dan itulah setiap keyakinan kelas yang kami yakini di dalam kelas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. SMA 1 Jempang. Berhati baik, berhati baik, berhati baik. Oke, thank you. Selanjutnya yang dari ke-8 adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang harus kita kuatkan dan guru-guru harus mendalami bagaimana caranya merestitusi anak-anak yang bermasalah. Di sini pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau orang melakukan salah, dia belajar. Jangan dia anggap langsung dicap, kamu nakal, wah anak ini biang kerok. Nah, kadang itu sudah menyakitin anak loh, sampai kita melabelin anak dengan perlakuan negatif. Jadi dengan kalimat, ada beberapa kalimat yang di sini Bapak Ibu itu adalah contoh-contoh kalimat bagaimana menstabilkan identitas. Ketika kita merestitusi, kalimatnya ya kamu kalau berbuat salah semua orang pasti wajar gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah melakukannya, tapi memperbaikinya dengan cara, ketika kelahi, ibu tidak mencari yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan kalian. Apa penyebabnya kalian sampai kelahi atau dan lain-lainnya? Kalimat-kalimat, kamu berhak merasa begitu, tapi apakah benar jika kamu melakukan kesalahan ini dan itu? Nanti dia akan menjawab, iya itu salah Bu. Oh iya saya memang salah. Jadi dibutuhkan dia pengakuan apakah dia melakukan. Jadi menstabilkan identitas. Oh iya tadi saya melakukan salah. Walaupun dia salah, tadi tindakan saya juga salah melakukan itu, karena kelahi dan lain-lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Untung hanya lempar, tidak kamu pukul, sama seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita harus menanyakan anak-anak, memotivasi anak-anak biar muncul sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Kemarin yang kita buat apa? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi apa? Umpama dia melanggar sesuatu ditanyakan, kamu inginnya seperti apa nak? Apakah kesepakatan kita kemarin itu memberatkan dirimu? Ada yang perlu diperbaiki? Tidak Bu, umpama dia bilang sebenarnya, seperti itu nanti bisa saja jawaban mereka. Baiklah, berikut ini kita akan mendengarkan video tentang segitiga restitusi.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan,
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Guru hebat, itu tadi adalah video penjelasan bagaimana segitiga restitusi dilaksanakan. Semoga dapat menjadi inspirasi kita semua, dan nanti bisa saja akan saya sharingkan video tersebut sehingga kita bisa melaksanakan dan belajar tahapan-tahapan tersebut. Baiklah, berikut ini saya akan menampilkan bagaimana saya membuat restitusi kepada anak-anak. Ada 2 kasus yang akan saya perlihatkan dan semoga bisa menjadi inspirasi. Salam guru hebat. Saya Silviana Serli Tresya, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Jepang. Berikut ini akan Anda saksikan skenario restitusi 1. Ceritanya tentang seorang siswa yang sering tidak hadir di mata pelajaran agama, dan guru mata pelajaran agama tersebut, Bapak Sofian, melaporkan kepada wali kelas, Ibu Silviana Serli, bahwa murid yang bernama Rafli ini jarang masuk di pembelajaran beliau. Mari kita saksikan skenario restitusi 1. Mari kita saksikan. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Rafli. Apa Miss tadi mencari saya? Iya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Rafli lagi sibuk tidak nih? Tidak, Miss. Lagi jam istirahat. Oke, jadi nanti akan saya bicarakan tentang Bapak Sofian, ya. Ya, Miss. Begini, Ibu mendapat laporan dari Bapak Sofian bahwa Rafli itu hanya beberapa kali masuk pelajaran agama. Apakah ada masalah dengan Rafli? Maaf sebelumnya, Miss. Saya emang setiap hari Senin jarang masuk dan susah bangun pagi. Nah, dengan begini kan pasti Rafli ketinggalan materi. Ya, Miss, saya banyak ketinggalan mapel, termasuk hari Senin juga. Nah, memang Miss tahu kalau tubuh itu perlu tidur cukup, tetapi yang harus diperhatikan waktu tidur dan bangunnya itu perlu diprogramkan sehingga tidak mengganggu kegiatan Rafli, apalagi sampai terlambat ke sekolah. Dan banyak mapel yang ketinggalan di hari Senin, itu pasti akan merugikan Rafli sendiri, sehingga bisa saja nanti nilaimu bermasalah. Ya, Miss, maafkan Rafli sekarang akan janji masuk Senin lagi, tepat waktu. Baiklah, apa ada keinginan Rafli agar rajin dan semangat? Apakah ada keinginan yang lain yang membantu Rafli agar bisa bangun pagi lagi? Tidak ada, Miss. Rafli akan coba memperbaiki diri pelan-pelan, ya, Miss. Bangun pagi dan tepat waktu. Dan tidak terlambat pada saat Senin lagi. Dan harus diingat bahwa kita mempunyai keyakinan sekolah, mempunyai keyakinan kelas, dan yang harus dipercayai, dan itu akan membuat Rafli lebih tertib dan semangat untuk menerapkan keyakinan kelas. Apakah siap? Siap, Miss. Makasih ya atas nasihatnya. Oh ya, satu lagi. Nanti Rafli temui Pak Sofian jam 9. Beliau minta bertemu di lab kimia. Semangat ya. Siap, Miss. Dan saya akan minta maaf kepada beliau dan minta tugas-tugas perbaikan yang saya ketinggalan selama ini. Oke. Kita temuin Pak Rafli. Ya, baik, Miss. Baik, Miss. Semangat guru hebat. Setelah kita menyaksikan video restitusi 1, selanjutnya kita akan menyaksikan skenario
restitusi 2. Di sana kita akan melihat 2 orang, Rio dan Riko, yang bermain game di saat jam pelajaran literasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Rio, Riko. Ini jam istirahat ya? Iya, Miss. Tahu kenapa tadi Miss panggil? Ya, Miss. Maaf kami sudah karena HP kami Cita Pak Edu. Bermain di belakang pantai. Oke, baiklah. Berarti apakah kita bisa bicarakan dan selesaikan masalah HP ini? Ya, Miss. Tadi kami bosan dan kami diam-diam cari tempat bermain game. Nah, Saya padahal- juga merasa bosan. Padahal masih jam pelajaran ya, masih 15 menit kan waktunya. Kalian sudah pergi bermain. Seharusnya ketika jam literasi banyak hal yang bisa kalian lakukan. Bukan hanya merangkum atau membaca, bahkan literasi dari HP pun juga boleh. Nah, kira-kira apa bayangan kalian tentang kelas yang ideal dan menyenangkan? Mungkin pada saat literasi, menurut kalian keinginan kalian apa? Boleh Kak, jika sekali-kali observasi Miss dari bisa di luar ruangan. Oh, jadi Tidak. inginnya di luar ruangan. Oke, bisa. Jadi menghilangkan kejenuhan kalian di perpustakaan terus ya. Boleh, itu ide yang bagus. Jadi nanti kita tambahkan di kesepakatan kelas di saat jam literasi untuk menentukan kegiatan apa yang selanjutnya yang menyenangkan buat kalian. Ya, makasih Miss. Dan kami juga janji tidak akan main game di saat jam pelajaran. Terima kasih Miss atas pengertiannya. Dan Riko? Siap Miss. Laksanakan Miss. Oke, baiklah. Dan berjanji tidak main game lagi. Berarti ini boleh saya kembalikan dan ingat pergunakan HP dengan baik ya. Iya, Miss. Dan ingat dengan kesepakatan kelas dalam menggunakan HP. Iya, Miss. Oke, tetap bahagia dan semangat. Oke. Siap Miss. Siap Miss. Laksanakan Miss. Selamat pagi. Pagi Miss. Boleh kembali. Ini, Miss. Ya. Perkenalkan, nama saya Rapli, saya kelas 11 Semansa Jepang. Di sini saya ingin menyatakan bahwa mengatur waktu agar tidak terlambat membuat kita mampu disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya tidak merugikan masa depan. Dan saya berjanji belajar tepat waktu dan dengan senang hati menyempakati kesepakatan kelas untuk selalu tepat waktu agar menjadi siswa yang pandai dan bertanggung jawab. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Rio Darmawan, siswa kelas 10 1 Semansa Jepang. Di sini saya akan menyatakan bahwa bermain HP saat jam pelajaran akan mengganggu belajar dan bersama kesepakatan kelas serta mewujudkan kelas yang lain. Dengan belajar dan eksplorasi keluar kelas saat belajar akan membuat senang dan bahagia, tidak akan bosan. Kemarin saya juga sudah melakukan restitusi beberapa anak, dan di sini memang tidak mudah jika ternyata banyak yang direstitusi. Saya mengerti kondisinya, tapi kita akan belajar pelan-pelan untuk ketika anak bermasalah kita tangani. Jadi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, karena ketika dia melakukan salah kita tidak tegur, kita tidak melakukan restitusi, nanti akan jelek terus, dia akan melakukan jelek terus. Jadi pembiasaannya, kalau kita membiasakan untuk baik mengingatkan, maka dia akan berlaku yang baik. Jadi di sini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Baiklah, setelah dari 8 poin konsep inti budaya positif, apa refleksi yang dapat kita ambil? Ada yang ingin mengungkapkan? Apa yang kita ambil dari tadi? Bagaimana?
Bagaimana dengan disiplin positif? Untuk diterapkan. Berarti kita bisa melaksanakan mungkin mulai dari pembelajaran baru nanti bagaimana kita merestitusi anak-anak di kelas dengan bahasa-bahasa, kita mempelajari bahasa-bahasanya sehingga ya. Saya duluan ya, soalnya agak banyak kita. Oke, silakan Pak. Inilah penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional. Jadi kita belajar untuk menjadi profesional, bagaimana menangani masalah dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya di dalam diseminasi budaya positif. Selamat siang. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat beristirahat.